Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismaya Dwi Oktaviana dari jurusan Akuntansi Syariah kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan 6 bab, yaitu yang pertama konsep dasar ilmu ekonomi, bab kedua permintaan, dan yang ketiga penawaran, yang keempat mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif, yang kelima teori perilaku, dan yang keenam yang terakhir adalah teori biaya produksi. Yang pertama kali kita akan bahas adalah konsep dasar ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang segala tingkah laku manusia yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas. Banyak juga para ahli yang mendefinisikan tentang ilmu ekonomi dengan pendapatnya mereka masing-masing. Contohnya ada Paul A. Samuelson menyebutkan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang membuat pilihan dengan tanpa menggunakan uang, dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas. Di dalam ilmu ekonomi ada ekonomi mikro atau mikroekonomik. Ilmu ini khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentu harga-harga pasar dan kualitas faktor input barang dan jasa. Ada juga ekonomi makro atau makroekonomik. Ini adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Dalam ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro itu memiliki perbedaan dari segi aspek analisis, konsep dasar, tujuan analisis. Permasalahan mikro dan makro juga ada pada permasalahan pemerintah. Permasalahan ekonomi mikro dan makro pada pemerintah yaitu dalam mengatasi dampak kegagalan pasar yang terjadi dalam pemerintahan, seperti harga pasar yang sulit dikendalikan, monopoli dan eksternalitas yang merugikan. Peranan dari pihak pemerintah itu sangat diperlukan untuk mengatasi hal-hal tersebut. Kita lanjut ke bab 2, bab selanjutnya yaitu permintaan. Skedul permintaan diartikan sebagai suatu daftar yang menunjukkan tentang jumlah barang dan jasa yang akan dibeli pada tingkat harganya. Skedul permintaan harus mencerminkan hubungan yang logis antara tingkat harga dengan jumlah barang dan jasa yang diminta. Menurut Sukirno, kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga sesuatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Nah, di kurva permintaan konsumen perorangan yang mengikuti pilihan-pilihan yang dibuat seorang konsumen yang menghadapi keterbatasan anggaran. Kurva permintaan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua serta dari keterbatasan anggaran mereka, yaitu ada perubahan harga, yang kedua ada Engel curve atau kurva Engel, yang ketiga ada substitusi komplement. Kurva permintaan perorangan untuk suatu komoditi dapat diperoleh dari informasi mengenai selera mereka untuk semua barang serta dari keterbatasan anggaran mereka, yaitu ada perubahan harga, kurva Engel, substitusi komplement, ada barang normal atau barang inferior. Selanjutnya ada dampak perubahan harga itu yang mempengaruhi permintaan. Kita ke bab selanjutnya, bab 3, yaitu penawaran. Hukum penawaran menyebutkan bahwa
Jika semula hal dianggap sama, ketika harga suatu barang meningkat, maka jumlah penawaran akan meningkat. Jadi kurva penawaran berselop positif. Kadang juga kita temui ada juga kurva penawaran yang mempunyai selop negatif. Dalam penawaran ada faktor-faktor yang memengaruhi penawaran, yaitu harga barang itu sendiri, harga barang pengganti, harga biaya produksi, kemajuan teknologi juga, itu semua memengaruhi penawaran. Yang memengaruhi penawaran juga itu ada pajak, ada perkiraan harga di masa depan. Itu sangat menentukan. Jika perusahaan memperkirakan harga barang dan jasa naik sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka permasalahan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Jadi perkiraan harga di masa depan itu juga sangat mempengaruhi penawaran. Selanjutnya ada penawaran agregat, menunjukkan kemampuan masyarakat suatu negara menawarkan produk atau jasa secara agregat. Kurva penawaran agregat dibentuk dengan menghubungkan antara fungsi produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi atau tenaga kerja, modal, dan tanah. Kurva penawaran agregat klasik. Kaum klasik mengarahkan bahwa penawaran agregat berdasarkan pada upah real. Kenaikan nominal tidak akan mengubah penawaran agregat apabila kenaikan upah tersebut disertai dengan kenaikan harga barang-barang yang sama. Kita ke bab 4, ada mekanisme pasar dan pengeluaran agregatif. Tingkat harga pasar dan tingkat output pasar ditetapkan berdasarkan perpotongan antara kurva penawaran dan permintaan. Jelasnya, harga keseimbangan yaitu suatu tingkat harga yang pada tingkat itu jumlah yang ditawarkan sama dengan jumlah yang diminta, dan jumlah keseimbangan yang suatu tingkat output yang pada tingkat itu harga permintaan sama dengan harga penawaran. Selanjutnya bab kelima, teori perilaku. Pendekatan utilitas atau pengukuran kardinal menganggap bahwa kepuasan konsumen yang diperoleh dari pengonsumsian barang dan jasa dapat diukur dengan cara yang sama seperti untuk berat atau tinggi. Oleh karena itu pendekatan ini disebut juga pengukuran kardinal. Asumsi pendekatan utilitas. Yang pertama ada tingkat utilitas total yang dicapai seseorang konsumen merupakan fungsi dari kuantitas berbagai barang yang dikonsumsinya. Yang kedua, konsumen akan memilih barang-barang yang dapat memaksimumkan utilitasnya dengan tunduk kepada kendala anggaran mereka. Yang ketiga, utilitas dapat diukur secara kardinal. Yang keempat, marginal utility. Dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan menurun. Penjelasan mengenai sifat-sifat kurva indifferent. Kurva indifferent yang lebih tinggi lebih disukai daripada yang lebih rendah. Jadi setiap konsumen biasanya lebih suka jika dapat mengkonsumsi barang dalam jumlah lebih banyak. Yang kedua, ada kurva indifferent melengkung ke bawah. Konsumen bersedia menukarkan suatu barang jika memperoleh lebih banyak barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Jika jumlah suatu barang berkurang, maka jumlah barang lain harus meningkat. Yang ketiga, kurva indifferent tidak saling berpotongan atau prinsip transivitas. Dapat diartikan titik A dan B memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Titik B dan C memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen. Hal ini berarti
Titik A dan C akan memberikan kepuasan yang sama bagi konsumen, padahal titik C mengandung lebih banyak barang daripada titik A. Surplus konsumen merupakan ukuran manfaat atau benefit, baik dalam arti uang ataupun kesejahteraan, dan atau juga kepuasan yang diperoleh seseorang sebagai hasil dari membeli dan mengkonsumsi barang atau pelayanan. Selanjutnya kita ke bab 6, teori biaya produksi. Pengertian produksi adalah hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input. Dengan pengertian ini dapat dipahami bahwa kegiatan produksi adalah mengkombinasi berbagai input atau masukan untuk menghasilkan output. Hubungan teknis antara input dan output tersebut dalam bentuk persamaan, tabel atau grafik. Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi di sini artinya suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara faktor-faktor yang digunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu tanpa memperhatikan harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Terima kasih, sekian video dari saya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.